Sebelumnya, perkenalkan saya Farhani, saya mahasiswa D4 Gizi Klinik. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan Ibu siapa? Apakah Ibu bersedia? Ya, masih Mas Lura, saya bersedia. Ya, usia Ibu? 20 tahun. 20 tahun. Untuk adiknya ini namanya siapa Ibu? Rasa Cinta. Rasa Cinta. Kemudian usianya? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kemarin Ibu terakhir posyandu, tinggi badan adik Tasya berapa? 95 cm. 95 cm. Kemudian berat badannya? 12 kilo. 12 kilo. Nah, rutin timbang ya Bu di posyandu? Ya. Rutin ya. Nah, sebelumnya saya izin menghitung status gizi adik Tasya. Kemudian bisa dibaca-baca dulu untuk leafletnya. Nah Ibu, setelah saya menghitung status gizi dari adik Tasya, bisa dilihat dari grafik ini. Jadi status gizi dari adik Tasya ini stunting. Nah, stunting ini apabila grafik pertumbuhan tinggi badan menurut umur itu di bawah garis standarnya atau di bawah garis hijau ini, di bawah angka -2 standar deviasi. Nah, itu dikatakan dengan stunting. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu stunting itu apa? Enggak, stunting itu apa ya Mbak ya? Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada seorang balita karena kurang gizi kronik dan infeksi yang berulang. Biasanya stunting ini dikenal dengan tubuhnya lebih pendek daripada seusianya. Tapi jangan khawatir dulu Ibu. Nah, kemudian apakah Ibu konsumsi setiap harinya adik Tasya ini gimana Bu? Terkadang sulit Mbak. Sulit. Okay. Untuk konsumsi makanannya ada bagaimana biasanya? Lauknya gitu? Kadang ya Mbak, tambah ikan. Gitu. Kadang Mbak tahu tempe. Nggak pakai sayur Bu? Nggak suka. Nggak suka, tapi setiap hari Ibu memberikan protein hewani apakah tidak Bu? Jarang Mbak. Oh jarang. Nah, keadaan stunting ini dapat dipengaruhi karena keadaan kurang gizi kronis Bu, karena kurangnya asupan protein, kemudian adanya infeksi berulang, atau juga karena kurang gizi saat hamil juga. Nah, itu disebutkan keadaan stunting. Nah, tapi stunting ini dapat dicegah dengan cara kita memberikan gizi seimbang untuk seorang balita. Nah, gizi seimbangnya seperti apa? Jadi gizi seimbang ini merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yang harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, dan perilaku hidup bersih. Jadi dalam satu piring konsumsi makan seorang balita itu harus ada lauk pauknya, kemudian ada sayuran, ada karbohidrat seperti makanan pokok, nasi tuh. Nah, jadi fungsi dari zat gizi seimbang ini untuk anak supaya balita itu dapat tumbuh dengan cepat dan sesuai dengan tumbuh kembangnya, kemudian sebagai antibodi agar tidak rentan terhadap penyakit. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang gizi seimbang itu Ibu? Sudah. Sudah. Nah, jadi Ibu besok memberikan makanan kepada adik Tasya dengan konsumsi yang tepat ya Bu, sesuai dengan isi piringku. Jadi ada makanan pokok, ada lauk pauk dan sayuran serta buah, supaya adik Tasya dapat tumbuh dengan sehat, tumbuh tinggi gitu. Nah, kita juga harus memperhatikan penting dari protein untuk balita. Jadi protein ini merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel-sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Oleh karena itu protein sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, sumber protein ini dapat diperoleh dari tidak hanya ikan saja. Jadi proteinnya ada dua, protein nabati sama protein hewani. Protein nabati dari tahu, tempe, kemudian protein hewani dari ikan, dari ayam, ada telur, ada susu. Nah, itu banyak sekali macam dari protein. Nah, penting sekali kita memberikan protein hewani bagi balita karena di dalam kandungan protein hewani mengandung zat gizi yang sangat baik untuk perkembangan otak anak. Jadi mengandung bioavailabilitas dan daya serap yang lebih tinggi daripada dari sumber protein nabati gitu. Sebelumnya apakah perlu pertanyaan untuk saya Bu? Ada pertanyaan saya? Apa yang perlu dikonsultasikan dari adik Tasya? Atau mungkin cara biar anak saya itu suka dengan sayur, suka makan Mbak caranya bagaimana Mbak caranya apa jenenge anak bisa senang makan sayur? Ya Bu, bisa mengaplikasikan sayur misal kita menggoreng telur, kita kasih sayur, bayam. Nah, itu kan tidak terasa ya Bu rasa bayam. Nah, itu kita dapat ada sayurnya, ada protein hewaninya. Nah, itu menjadi salah satu solusi kita memberikan sayur kepada balita yang tidak suka gitu. Sudah Bu? Ya, makasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan nanti jika Ibu ingin berkonsultasi atau ingin bertanya lagi bisa menghubungi saya ya Bu. Okay. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.